Jadi menurut Pak Lukman nih, Pak Lukman tidak setuju karena ini tuh lebih ke bukan dari motivasi intrinsik ya Pak Lukman ya gitu. Oke, berikutnya memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nih Bapak Ibu kira-kira setuju nggak memberikan penghargaan? Tidak setuju juga. Oke, terima kasih Bapak Ibu, ini udah mantap ya, udah keren-keren semuanya ya. Tergantung tentunya. Tergantung apa Pak Lukman? Tergantung. Oh, tergantung. Oke. Baik. Sudah. Nah, pada modul ini materinya ada perubahan paradigma, disiplin positif dan nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol dan segitiga. Nah, perubahan paradigma ini merupakan pembelajaran dengan paradigma yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi, sehingga setiap siswa ini belajar sesuai dengan kebutuhan dari setiap tahap perkembangan. Nah, saya rasa Bapak Ibu sudah menerapkan ya paradigma ini, jadi kita belajar ke anak ini disesuaikan dengan kebutuhan anak. Ya, Bapak, jadi tidak menyamakan antara siswa satu dengan siswa B, C dan lain sebagainya dalam satu kelas itu. Jadi kita bedakan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, perubahan paradigma dengan stimulus respon dan teori kontrol atau teori pilihan. Oke, saya kasih contoh. Yang pertama pada stimulus respon, misalnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, sementara kan kalau teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, sementara semua perilaku ini memiliki tujuan ya Bapak Ibu ya. Pasti buah pipa berperilaku berbeda dengan yang lain, tapi semuanya pasti punya tujuan ya. Yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ternyata pada teori kontrol ini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Oke, misalnya Bapak Ibu, saya kepalkan tangan saya. Nah, sementara misalnya Pak Lukman mencoba ingin membuka kepala tangan saya. Nah, kira-kira kalau Bapak Ibu coba sekarang Bapak Ibu kepalkan tangannya. Coba dikepalkan tangannya. Oke. Sekarang misalnya teman Bapak Ibu ini mencoba untuk membuka tangannya. Kira-kira Bapak Ibu mau membuka atau tidak? Ayo. Tergantung. Mau membuka atau tidak? Ya. Tergantung ya. Nah, itu salah satunya Bapak Ibu ya yang saya contohkan ini teori kontrol. Artinya yang bisa mengontrol kita ya diri kita mau membuka atau tidak. Gitu ya. Jadi tergantung dari diri kita sendiri. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, next beda. Segala sesuatu yang dipaksakan tidak enak. Betul. Segala sesuatu yang dipaksakan tidak enak. Siapa dulu Pak Pipa? Luar biasa. Oke, berikutnya dalam disiplin positif ini dalam budaya kita ya Bapak Ibu, disiplin ini dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Saya rasa Bapak Ibu semuanya sudah menerapkan ya. Betul ya Bapak Ibu ya. Kita pastinya sebagai pendidik pasti ingin anak itu memiliki motivasinya intrinsik bukan ekstrinsik, gitu ya. Oke, nah sehingga disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Ya Bapak Ibu ya, jadi kalau misalnya sudah ada motivasi intrinsik nih, jadi anak itu tadi betul ya yang disampaikan Bu Ani Pak Lukman tadi. Jadi tidak tergantung misalnya kayak penghargaan. Misalnya kita nih ada mungkin Bapak Ibu ya suka dikasih apa gitu ya anak ketika melakukan hal-hal positif. Nah itu tapi kalau sekarang lebih dikurangi ya Bapak Ibu. Jadi biar ada motivasinya intrinsik aja dari dalam diri mereka. Gitu ya. Oke, next. Nah berikutnya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini tertuang pada profil pelajar Pancasila ya. Yang pertama itu ada beriman, bertakwa dan berakhlak mulia serta mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah Bapak Ibu, ini lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Sepakat ya Bapak Ibu dengan 5 kebutuhan dasar manusia ini? Kita butuh bertahan hidup Bapak Ibu? Ya, butuh ya, sepakat ya. Bagaimana caranya untuk bertahan
bertahan hidup satu aja Bapak Ibu. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Terus apa lagi? Bikin happy terus. Bikin happy terus. Oke. Terus apa lagi? Bertahan hidup nih. Makan. Makan, betul. Ya untuk bertahan hidup makan ya. Betul. Yang kedua, betul nggak Bapak Ibu? Sepakat nggak nih? Kasih sayang dan rasa diterima. Ya, Setuju, setuju ya. Saya kalau di sini tidak disayangi dan diterima dengan rekan-rekan, apalah jadinya saya mungkin ya. Tidak ada yang menyayangi. Kita ini harus ada apa? Memang itu kebutuhan kita. Jadi untuk kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Iya. Oke, berikutnya penguasaan. Penguasaan Bapak Ibu. Ada penguasaan Bapak Ibu. Ada yang penguasaannya bukan berarti harus jadi pemimpin lah ya Bapak Ibu ya. Tapi kita untuk pemimpin untuk diri kita sendiri ya. Jadi kayak tadi lebih ke kontrol diri ya. Oke. Bagus Bapak Pak. Lanjut kebebasan. Setuju Bapak Ibu? Bapak Ibu perlu kebebasan? Perlu. Perlu. Betul. Perlu kebebasan. Setuju ya. Bebas apapun terutama dalam hal positif pastinya ya. Berikutnya ibu-ibu perlu kesenangan. Perlu banget, pengen. Seperti ini sudah apa aura happy karena sudah asap jadi bentar lagi libur panjang. Oke, lanjut. Berikutnya ada motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Oke, next beda. Nah, yang pertama, hukuman, penghargaan, dan konsekuensi. Nah, kalau hukuman, ini lebih ke menyakitkan. Kata Boy tadi betul ya, sepakat. Lebih menyakitkan, jadi anak juga bisa ada dendam nantinya ya. Dan biasanya anak selalu mengingat ya Bapak Ibu ya, gitu. Yang berikutnya, kalau penghargaan, ini lebih ke tidak efektif, bisa merusak hubungan antar teman, lalu mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Nah, lalu merampas hak menghargai diri. Beda. Berarti kita tidak boleh di ranking ya sekarang ya. Sebetulnya memang tidak efektif ya, kurang efektif ya. Jadi ya sebetulnya kurang efektif karena itu tadi bisa apa ya, mengurangi motivasi yang lain gitu mungkin ya. Jadi memang itu yang kan memberikan reward ya. Iya, memberikan reward. Ada kecemburuan. Ada orang tua yang merasa tidak nyaman dengan adanya ranking. Ada cemburu sosial gitu ya, Boy ya. Iya, ya emang banyak sih. Ya itu zaman Apalagi yang Ya, kolonial. dengan Oke. adanya ranking itu kan anak-anak juga tidak stabil, kadang-kadang tidak tinggi, nanti Iya. pun orang tua tidak terima. Jadi ada sisi positif dan negatifnya gitu ya. Tapi banyak orang tua yang tidak terima ketika peringkatnya menjadi turun. Iya betul seperti itu. Jadi intinya memang segala sesuatu ada positif dan negatif. Kalau misalnya kita nggak dikasih reward juga nggak dikasih ranking, kan anak mungkin yang dia bagus, gitu akademiknya bagus, lalu mungkin prestasi yang lain non akademiknya juga bagus, itu kan menjadi sebuah motivasi ya ke anak. Oh iya ternyata saya apa namanya sekarang ranking berapa gitu. Tapi ternyata itu dapat juga mematikan motivasi yang lain gitu. Jadi udahlah biar aja aku mau sekarang ranking ini. Jadi mungkin ada juga yang kayak gitu ya Bapak Ibu. Jadi mungkin kita pandangnya bukan berarti tidak boleh di ranking, tapi kita pandang dari dua sisi ya. Jadi pastinya ada sisi positif dan negatif ya. Oke, next. Nah, oke sekarang Bapak Ibu, ini ada saya kasih contoh ya. Tindakan guru yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Terus 100 kali, Bapak Ibu bayangin ya. 100 kali itu kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Oke, betul ya hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman betul. Tapi saya rasa Bapak Ibu sudah tidak menerapkan ini ya. Sudah keren semuanya ya. Oke, berikutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, next beda. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi ya. Yang pertama, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, sementara kalau konsekuensi itu sesuatu itu harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Nah, Bapak Ibu ini menjadi apa ya? Pembelajaran untuk diri kita. Karena kadang ada loh ya
dari kita mengingat, iya saya dulu pernah sama Bu Cida misalnya nggak boleh masuk karena terlambat masuk kelas gitu ya, sudah terlambat. Nah itu anak biasanya suka mengingat Bapak Ibu ya. Mohon maaf ya, misalnya saya dulu zaman sekolah saya sampai di sini, saya masih mengingat dulu nggak pakai kerudung ya Bapak Ibu ya, dan rambutnya suka dikuncir dua atau kuncir rambutnya suka diurai gitu. Itu ada guru saya yang mengatakan juga berbagi sawah gitu. Itu saya masih mengingat hal itu, dan itu memang terjadi. Itu dalam jangka waktu panjang gitu ya. Dan alhamdulillah sudah pensiun ya. Alhamdulillah ya. Nah itu luar biasa dalam jangka waktu yang panjang. Saya tidak sebutkan namanya, tapi saya ya pensiun tidak. Ya Bapak Ibu ya. Jadi ini salah satu contohnya. Saya pun sudah merasakan hal ini gitu ya. Ya, jadi diurai rambutnya kayak berbagi sawah gitu ya. Terus ini di tangannya tangan baju dilipat itu langsung gini ngajak pancok gitu. Jadi itu teringat Bapak Ibu ya. Jadi mari kita belajar untuk menjadi guru-guru yang memang kita harus belajar setiap waktu gitu ya, karena memang pendidikan ini kan dinamis ya gitu. Jadi anak juga kan kebutuhannya berbeda-beda. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, next Bida. Keyakinan. Nah, keyakinan di sini mengapa kita memiliki peraturan tentang contohnya penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2. Nah, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Ini contoh keyakinannya ya Bapak Ibu. Nah, keyakinan di sini artinya tadi penggunaan helm ini menjadi contoh dari keselamatan. Nah, kalau misalnya penggunaan masker tadi itu bagian dari keyakinan untuk kesehatan. Seperti itu. Oke, yang berikutnya pembentukan keyakinan kelas ini. Yang pertama, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dalam bentuk positif. Tadi ya, jadi kalimat-kalimatnya itu lebih positif ya. Nah, berikutnya semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu di sini saya rasa sudah pada menerapkan ya, sudah membuat keyakinan kelas masing-masing? Sudah. Oke, baik sudah. Bu Ipa sudah? Sudah dong. Bu Rumsana sudah? Sudah. Keren ya. Tepuk tangan dulu Bapak untuk yang luar biasa. Oke, berarti sudah pada menerapkan keyakinan kelasnya. Nah, jangan lupa Bapak Ibu keyakinan kelasnya itu ditempel di kelas. Ya, jadi ditempelkan ya. Sudah. Oke, luar biasa Bapak. Next Bida. Nah, ini perbedaannya ya Bapak Ibu antara peraturan dan keyakinan. Nah, kalau peraturan contohnya dilarang mencoret-coret meja dan bangku. Nah, sementara kalau keyakinan adalah menjaga kebersihan meja dan bangku. Jadi kalimatnya juga lebih bentuk yang positif, gitu ya. Yang kedua, dilarang berkelahi. Ini kalau untuk peraturan. Nah, tapi kalau untuk keyakinan kelas itu saling menghormati antar teman. Seperti itu. Nah, ini contoh keyakinan kelas di 8C ya. Kelas saya sendiri, contohnya datang ke kelas tepat waktu. Ya, yang kedua, angkat tangan sebelum berbicara. Ya, jadi jangan keroyokan gitu. Biasanya anak-anak lebih senang keroyokan ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kita ada komunikasi, ditanya langsung saya Bu, langsung jawab gitu ya semuanya. Nah, biasakan untuk angkat tangan dulu. Yang berikutnya, menjaga kebersihan lingkungan, saling menghormati dan budayakan 5S, senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Oke, 5 posisi kontrol nih Bapak Ibu, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama nih ada penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Nah, Bapak Ibu kira-kira sudah menerapkan 5 posisi kontrol ini atau belum? Sudah diterapkan belum 5 posisi kontrol ini kira-kira Bapak Ibu? Sudah. Nah, kalau sudah, pertanyaan saya, kira-kira yang cocok untuk kita sebagai pendidik itu posisi yang mana? Posisi kontrol yang mana yang lebih cocok kita terapkan? Halo Bapak Ibu, posisi yang mana? Ya, manajer. Oke, baik. Yang manajer, karena manajer itu nanti lebih ke ada
Bagaimana cara memperbaiki kesalahan, memperbaiki diri anak gitu. Jadi kita lebih ke memberikan solusi gitu yang untuk manajer. Oke, next Brida. Nah, pernyataan-pernyataannya, misalnya saya contohkan di sini untuk membuat orang merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu, dan ibu sangat kecewa sekali dengan kamu hari ini. Nah, itu contoh dari kalimat membuat merasa bersalah. Nah, yang kamu berikutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu contoh penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak ibu guru. Itu contoh dari posisi sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu contoh sebagai pemantau. Berikutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu contoh sebagai manajer. Dan kamu selalu yang paling terakhir. Itu contoh dari penghukum. Oke, baik, kita lanjut ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, kenapa harus segitiga restitusi gitu ya? Karena restitusi ini akan fokus terhadap kebutuhan murid. Nah, nanti akan kita lanjutkan ya di restitusi. Lanjut, Wida. Nah, yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Oke, misalnya berbuat salah itu hal yang manusiawi kona gitu, atau misalnya bapak ibu guru juga pernah melakukan kesalahan. Nah, itu dia untuk menstabilkan identitasnya dulu. Jadi anak itu nggak ngedrop ketika melakukan kesalahan. Kita stabilkan dulu nih. Jadi jangan langsung udah masalah kita langsung judge gitu ya. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Oke, next Brida. Berikutnya, validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Nah, membantu murid mengenali disiplin atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Nah, misalnya kamu pasti punya alasan kan, mengapa melakukan ini gitu ya. Nah, itu contoh validasi kebutuhan tindakan yang salah. Nanti saya berikan contoh restitusinya ya. Berikutnya, yang terakhir menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, biasanya kita restitusi ini kita tanyakan kembali keyakinan tadi yang sudah kita buat. Nah, itu kita tanyakan ke anak, kamu masih ingat tidak dengan keyakinan yang sudah kita sepakati gitu ya. Oke, berikutnya contoh kasusnya di sini ada Ibu Dani ini guru bahasa Inggris. Nah, Fajar ini ketika Bu Dani menjelaskan, dia acuh cuek gitu ya. Nah, sementara dan memainkan spidolnya gitu. Nah, Bu Dani ini nyamperin gitu ya ke Fajar. Ayo Fajar, jangan tidur-tidur, lain kali perhatikan. Sudah sana duduk mana? Karena dia tidak memperhatikan si Fajar ini, Bu Dani manggil. Ayo Fajar maju, kerjakan ini gitu ya. Pernah nggak bapak-ibu kayak gitu? Kamu yang perhatikan maju-maju gitu ya. Kerjakan deh, pas nggak bisa itu langsung dimarahin ya sama Bu Dani ini. Nah, Fajar pun duduk kembali di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh dan nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Nah, pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Gak tahu Bu," biasanya dengan muka tanpa dosa gitu ya. "Gak tahu Bu, saya gak tahu" gitu ya. Pernah Bapak Ibu ngalamin kayak gitu? Guru matematika pernah kayak gitu Pak Jalu? Sering kayak gitu matematika ya. Suruh maju, anaknya nggak bisa ya, tapi nggak dimarahin Pak Jalu ya. Oke, cari kamu, oh iya dimarahin. Oke, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan kamu sama ibu gitu. Jadi nadanya lebih tinggi gitu kan? Oke, lanjut Bida. Nah, posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar yang ini ya. Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan kamu sama ibu. Nah, itu contoh dari posisi membuat rasa bersalah. Oke, kita lanjut. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Nah, Fajar ini ternyata dia butuhnya kasih sayang, rasa diterima, dan kebebasan. Tadi kembali lagi ke 5 kebutuhan manusia ya Bapak Ibu ya. Karena Fajar ini terlihat tidak penuh dan cuek terhadap pelajaran. Oke, berikutnya, bila mana Ibu Dina ini mengambil posisi pemantau
pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan. Nah, yang dilakukan yang pertama memantau tindakan dilakukan tanpa menunjukkan emosi berlebihan. Ya Bapak Ibu ya, ini pembelajaran untuk diri saya pribadi dan kita semua, bahwa ketika kita marah ya emosinya jangan ditunjukkan berlebihan, gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu yang berikutnya, bertanya dengan nada suara datar dan bahasa tubuh yang tetap formal. Maksud sambil nunjuk-nunjuk itu nggak boleh Bapak Ibu ya. Jadi tetap dengan bahasa nada yang datar ya. Jadi mari kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Sama saya pun masih belajar ya Bapak Ibu. Mari kita terapkan segitiga restitusi ini ya. Bapak Ibu semoga lebih semangat lagi nanti ya. Oke, lanjut Bu ya. Nah, dari refleksi ini berdasarkan kasus di atas, sikap Fajar saat mengikuti pembelajaran bahasa Inggris yaitu sikap tidak menghargai dan menghormati. Nah, posisi kontrol yang dilakukan Ibu Dani adalah kontrol positif sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, dalam hal ini Ibu Dani terlalu fokus pada pengerjaan tugas gitu ya. Nah, seharusnya kan Bu Dani nanya dulu nih ya kepada siapa? Kepada Fajar ya. Kenapa gitu? Kenapa kok cuek gitu? Itu kan langsung ayo kerjakan tugasnya gitu ya. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, dan satu lagi sikap Bu Dani ini harusnya tetap dengan suara datar dan bahasa tubuh yang tetap formal. Lanjut Bu Dani. Ini Bapak Ibu contoh tahap segitiga restitusi yang saya lakukan. Nih ada apa Ibu manggil saya? Ini kesadaran identitas ya Bapak Ibu. Kenapa tidak fokus pada saat pelajaran gitu ya? Ini ceritanya mereka sedang salah paham nih antara Renka dengan Siti Sofian ya. Kemana ya Jo? Di ini aja. Di lanjut beda. Apa di sini dulu beda nih? Di sini. Ini masih validasi aku masih identitas ya.
diskusi ya yang saya lakukan antara Sophia dan Reka. Ini dua-duanya anaknya memang bagus, secara akademiknya bagus, hanya ada salah paham aja. Nah tadi ini sudah sesuai dengan tahapan ya Bapak Ibu. Tahapan restitusinya tadi ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, dan menanyakan kembali keyakinan pada mereka. Dan akhirnya mereka ada motivasi intrinsik untuk memperbaiki kesalahannya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, sekarang kita ke pertanyaan. Boleh pertanyaannya, boleh ke Bu Ida, boleh ke saya. Mangga Bapak Ibu kita batasi aja untuk 2 pertanyaan. Silahkan Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya? Ayo. Ayo burung sana. Ya, 2 pertanyaan boleh. Burung sana maju aja kayaknya ya. Ininya mic-nya kurang panjang. Boleh kurang panjang. Boleh berdiri aja. Silakan berdiri Bu burung sana. Boleh. Video nggak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ibu ya. Terima kasih atas waktunya Ibu Zida dan Ida. Pertanyaan saya ini apa ya? Ketika saya fakta di lapangannya. Jadi kadang saya sebagai guru itu suka terpancing emosi gitu loh Bu. Ketika anak itu melanggar aturan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara supaya agar tetap tenang dan lancar dalam menerapkan disiplin positif atau dari segi restitusi saja Ibu bertanya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saya jawab dulu nih Bu Ida ya. Langsung jawab aja ya. Baik. Ini pertanyaan menarik, kayaknya bukan hanya terjadi pada burung sana, tapi bagi kita semua ya Bapak Ibu ya. Ya suka emosi nggak Bapak Ibu? Ya emosi, betul. Apalagi udah jam makan siang gitu ya. Udah jam 1, anak, aduh luar biasa gitu ya. Yang pertama ya pastinya, yang lulus dari dulu lah. Burung sana ya, istimewa dulu lah ya. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, kembali lagi dengan kaitannya dengan restitusi ini ya. Kalau misalnya kita sekarang sudah mempelajari nih ya, tadi kebutuhan anak gitu ya, tahapan restitusi. Nah kita kembali dulu, oh ternyata mungkin anak ini butuh diperhatikan, anak ini butuh kasih sayang gitu ya, dan lain sebagainya. Nah yang berikutnya mungkin sebetulnya ini kaitannya mungkin dengan, kalau di sini ada guru penggerak, ada Pak Lukman, kaitannya sepertinya dengan sosial emosional ya. Pak Lukman itu di modul berapa tuh? Di PSE ya? Di modul 2 Bu. Di modul 2. Nanti Bapak Ibu, kami juga dari ini rangkaian calon guru penggerak nanti akan mempelajari tentang PSE ya. Nah untuk apa tuh PSE itu Pak Lukman? Pembelajaran sosial emosional. Oke, pembelajaran sosial emosional. Nah tapi untuk tahap ini mungkin saya pribadi yang bisa saya jawab ya hanya itu. Jadi mungkin yang pertama kita kaitkan dulu dengan kebutuhan dasar anak. Yang kedua, memang tadi itu kita juga sebagai manusia dewasa gitu ya, sebagai seorang guru harus punya kontrol diri gitu, kontrol diri, kontrol emosi gitu. Dan berikutnya mungkin kita akan belajar kembali, saya terutama dengan Wida Fitri di modul 2 untuk PSE. Seperti itu perusahaan. Mungkin tambah dari Wida. Mungkin sedikit saya tambah dari saya. Nah biasanya bagaimana kita cara mengontrol emosi kita? Nah awalnya kita mengenali perasaan sesuatu terlebih dahulu dengan cara bagaimana? Biasanya refleksi di awal. Kita kenali rasa mereka. Jadi kayak kita menyebar satu post-it. Bagaimana perasaan kamu sekarang? Jadi kan mereka nulis tuh. Ada yang merasa bahagia, ada yang merasa misalkan lagi kesel atau lagi misalkan malas kayak gitu. Jadi akhirnya kan ditempelkan di depan. Kita mengetahui nih perasaan mereka sendiri sebelum mengikuti pembelajaran. Karena mereka melakukan sesuatu karena ada hal yang mengganjal di dalam diri mereka itu. Jadi kita kenali dulu siswa tersebut sebelum kita melakukan pembelajaran. Jadi kalau sampai mereka lagi kesal, kita tanya, kamu kesal kenapa? Kita stabilkan dulu emosi mereka. Gitu. Itu adalah salah satu cara untuk menjaga emosi. Terus kemudian kita juga harus bisa kenali amarah kita. Apakah nanti kalimat kita yang keluar akan menyakiti siswa? Gitu. Nah itu adalah salah satu bagaimana cara kita mengontrol suatu emosi. Mungkin itu saya ditambah lagi. Terima kasih. Oke, baik Bu Sulisana, berarti intinya dari kita yang pertama harus diadakan refleksi di awal dan di akhir. Nanti kalau untuk di awal berarti kita untuk mengetahui nih bagaimana perasaan anak itu sebelum belajar dengan
fungsi kontrol diri. Itu ya Bu. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Enggak ya. Silakan Bapak Ibu yang lain, ada lagi? Satu pertanyaan lagi? Dari bapak-bapaknya. Dari bapak-bapak boleh? Bapak Isal boleh? Pak Jalu katanya. Pak Jalu silakan. Ada Bapak Ibu? Satu orang lagi? Saya Boleh Pak Lukman, mangga. Dari guru penggerak ya, alhamdulillah. Silakan Pak Lukman. ya kalau saya mungkin bentuknya bukan pertanyaan ya, Baik. tapi hanya berupa cerita saja apa Oke. yang saya alami. Boleh mau di depan Pak Lukman berceritanya biar pakai mic. Boleh? Boleh, silakan. Dengan kata dulu Pak Lukman. Asal jangan cerita Sabrina lagi ya. Iya. Terlalu panjang durasinya ceritanya. Sabrina. Sabrina sudah cukup. Nah, terima kasih Ibu Cina sama Ibu Ida Fitri yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk berbagi pengalaman mungkin ya, karena bentuknya di sini bukan pertanyaan tapi berupa pengalaman saja. Saya pernah mengalami ini terkait dengan mungkin agak nyambung dengan yang dialami oleh Ibu Sana tadi. Ketika saya masih di modul 1 mau memasuki modul 2 dan pembelajaran sosial emosional belum saya pelajari pada saat itu, saya mengalami sebuah peristiwa di kelas 9G dan sempat berkoordinasi juga dengan wali kelas pada saat itu. Saya temukan di proses pembelajaran anak satu kelas itu tidak mengerjakan tugas, hampir satu kelas gitu. Nah, sebagai guru pastinya manusiawi ya, apa yang sudah saya minta ke anak untuk mengerjakan tugas tersebut ternyata tidak ada terkait dengan keyakinannya bertanggung jawabnya sebagai murid pada saat itu. Saya tidak sadar apa yang saya lakukan. Saya tinggalkan itu ruangan kelas, saking jengkelnya, saking marahnya. Tapi saya tidak tadi sampai menunjuk-nunjuk dan marah-marah. Saya tinggalkan itu ruangan kelas itu. Saya ke ruang guru. Saya menarik napas, ya, dalam-dalam. Saya keluarkan kembali. Nah, ya, seperti itu. Setelah saya tenang, baru saya berkoordinasi dengan wali kelas. Mungkin Ibu Sulastri pada saat itu mengalami apa yang saya ceritakan pada saat itu sebagai wali kelasnya. Ternyata tanpa disadari apa yang saya lakukan di sana sudah menerapkan pembelajaran sosial emosional yang padahal pada saat itu belum saya pelajari. Nah, terkait strategi apa atau model apa, nanti saya tidak mau mendahului PP dan fasilitator ya. Nanti akan ditemukan oleh Bu Cida dan Bu Ida Fitri seperti itu. Ya, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum. Ya, kasih apa dulu untuk Pak Lukman. Baik, terima kasih Pak Lukman, luar biasa ya. Ini sebuah pengalaman berarti ya, pengalaman tadi salah satunya untuk masih bisa menjawab dengan pertanyaan guru karena cara mengelola sosial emosional. Ya Bapak Ibu ya. Ada lagi yang mau bertanya sebelum kita tutup Bapak Ibu? Sudah cukup ya, karena ini sudah zuhur juga. Baik Bapak Ibu, itu saja yang bisa kami sampaikan dari saya dan Bu Ida Fitri. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas support Bapak Ibu ya untuk perjalanan kami di CGP ini. Karena ini baru satu modul yang Bu Ida kita selesaikan, baru modul 1.4 nih Pak Lukman. Jadi kita akan beranjak ke modul 2 dan modul 3. Mohon doanya mudah-mudahan kita semua diberi kelancaran. Amin. Dan mudah-mudahan teman-teman di sini juga lebih termotivasi nanti untuk ikut di CGP angkatan 12. Luar biasa Bapak Ibu ya. Insya Allah tugas-tugas dan lainnya bisa kita laksanakan dengan baik ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan saya dengan Bu Ida Fitri juga sedang belajar dan mudah-mudahan di angkatan 12 Bapak Ibu bisa lebih banyak lagi yang untuk mengikuti CGP. Baik Bapak Ibu, Bu Ida ada tambahan? Cukup? Oke baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kelas ini. Belajar dengan ibu apa yang kalian inginkan, ya? Bisa dipahami ya? Bisa. Ya, silakan nanti kalian boleh menuliskan keyakinan kelasnya lebih dari 3. Misalnya apa gitu, 3 ya, 3 keyakinan yang kalian mau tuangkan, silakan tulis, ya. Boleh lebih dari 3 ya. Tuangkan boleh lebih dari 3 ya. Sudah kebagian semua kertas positnya? Ya, ya. Boleh lebih dari 3 ya. Sudah? Belum. Boleh ya, lebih dari 3 silahkan dituangkan saja yang kalian yakini apa. Tuangkan di kertas post-it, ya. Sudah Ibu? Sudah. Oke, kalau sudah silahkan boleh. Kalau sudah selesai nanti masing-masing ditempelkan dulu di papan tulis ya. Boleh, mau saya dulu silahkan. Boleh kasih nama dulu saya. Kasih nama dulu boleh Bu. Ya. Aura sudah. Oke, silakan kalian nama. Kasih nama ya. Ya. Oh, Ibu kasih nama. Ya, boleh. Erika, ya. Ada lagi yang sudah selesai? Erika udah beres. Mas ya udah. Oke, boleh siapa lagi dia? Ya. Boleh di bawahnya ya, nanti di bawah dia boleh dari 6 ini. Sok. Lagi ya udah? Zaki udah? Belum? Udah, silakan ditempel. Udah? Sama siapa? Belum. Oke, sambil silakan. Tempel. Udah kasih nama? Apa? Yuk, lanjut. Siapa lagi yang belum? Oke, Lisa. Juga udah belum? Belum. Lisa? Udah? Belum.
tidak tidur saat jam pelajaran. Lalu yang kedua, membuang sampah pada tempatnya, tidak keluar kelas saat jam pelajaran, tidak bully. Diam Pitaloka, jangan berisik saat jam pelajaran ya. Lihat ya. Oke, yang berikutnya, jangan makan di jam pelajaran, jangan buang sampah sembarangan, jangan terlambat masuk ke kelas. Oke, Rafasya, tidak membuang sampah sembarangan, tidak boleh makan di kelas ya. Pelita, tidak boleh ada bully, harus membuang sampah pada tempatnya, tidak boleh makan di saat jam pelajaran. Oke, bagus ya. Rafa, dilarang keluar masuk kelas terlalu sering. Maksudnya gimana nih? Sering izin keluar gitu ya? Oke, berarti dilarang keluar masuk kelas saat jam pelajaran ya. Yang kedua, dilarang membawa benda yang seharusnya tidak dibawa. Contohnya apa yang seharusnya tidak dibawa? Oke, boleh. Yang berikutnya, dilarang mencoret-coret tembok, harus mendengarkan guru saat di kelas. Oke, bagus. Tahrir. Keyakinannya, dilarang mengobrol saat jam pelajaran, dilarang keluar kelas saat jam pelajaran, dilarang bully. Ya. Oke, berikutnya, jangan keluar di saat jam pelajaran, jangan menyontek, tidak boleh mengobrol di saat jam pelajaran, dilarang membawa HP kalau tidak disuruh oleh guru. Itu keyakinan kelas dari siapa nih? Berikutnya, keyakinan dari Sela. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak bully, tidak keluar kelas saat jam pelajaran. Berikutnya, dari siapa nih? Felisa. Jangan makan dan minum saat jam pelajaran, jangan terlambat masuk ke kelas, jangan buang sampah sembarangan, jangan ada bully. Nah, rata-rata bully kelas ini suka bully kan nih? Nggak salah apa nggak semua nih? Oke, berikutnya ya. Ini keyakinan kelas dari Yuga. Jangan mengobrol di saat jam pelajaran atau ketika ada guru. Yang kedua, jangan keluar pada saat jam pelajaran. Yang ketiga, jangan buang sampah sembarangan. Oke, masing-masing sudah punya keyakinan dirinya. Kasih aplaus dulu buat semuanya. Oke ya. Nah, dari keyakinan yang sudah kalian buat, kita gabungkan untuk menjadi suatu keyakinan kelas. Ya, coba kita bikinkan dulu ya. Ini kan masing-masing keyakinan kalian ya, masing-masing nih. Nah, sekarang kita buat keyakinan kelasnya. Paham? Oke. Keyakinan kelasnya dulu ya. Nih. Yang pertama, boleh lagi satu orang? Sahril deh. Ya, Sahril. Oke. Coba dibacakan yang ini nih, yang bisa. Satu, jangan buang sampah. Ada lagi nggak yang lain jangan buang sampah sembarangan? Ada Bu. Yang punya siapa? Yang punya juga. Punya juga, terus punya siapa lagi? Ini ya, kita ya. Oke, tadi yang paling banyak adalah jangan buang sampah sembarangan. Berarti keyakinan kelasnya kita sepakati dulu ya. Apa kira-kira nih? Yang pertama, jangan buang sampah sembarangan, berarti mau buang sampah pada tempatnya. Dulu ya. Membuang sampah pada tempatnya. Sepakat ini? Sepakat ya. Jadi disepakati ya, membuang sampah pada tempatnya. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Oke, gantian boleh. Rafasya. Coba kira-kira nih yang tadi bully, coba berapa orang tuh, siapa aja? Oke, tadi tidak boleh bully, yang sehat itu siapa lagi?
Ibu udah? Oke, kalau sudah boleh silakan ditempel. Di sini aja. Depan. Oke, kembali ke tempat semula. Nah, berarti sudah kita sepakati ya keyakinan kelas kita ada berapa semuanya keyakinan kelasnya? Yang pertama membuang sampah pada tempatnya tadi sudah sepakat ya. Jadi tidak ada lagi yang membuang sampah sembarangan ya. Nah yang kedua saling menghormati dan menghargai tadi sudah sepakati ya. Oke. Yang ketiga menjaga fasilitas kelas sepakat? Sepakat. Oke. Yang keempat disiplin terhadap waktu sepakat? Sepakat. Yang kelima makan pada saat jam istirahat sepakat? Sepakat. Yang keenam fokus dalam belajar sepakat ya? Sepakat. Oke, kalau sudah disepakati nanti apa yang kita lakukan ini harus sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat ya. Jadi setelah dibuat keyakinan kelas ini diharapkan kelasnya selalu bersih karena kan tadi sudah disepakati membuang sampah pada tempatnya. Di kelas ini tidak lagi ada bully ya. Kenapa? Karena tadi sudah kita buat kesepakatan harus saling menghargai antar teman. Nah yang berikutnya disiplin terhadap waktu. Insya Allah semuanya sudah disiplin ya, tidak ada yang suka terlambat ya. Oke, yang berikutnya makan pada saat jam istirahat. Nah ini yang masih membiasakan diri ngemil atau makan pada saat jam pelajaran, nanti tolong berarti makannya mulai sekarang pada saat jam istirahat. Yang berikutnya fokus dalam belajar ya. Di sini berarti tidak ada lagi yang ngobrol ketika guru menjelaskan ya. Tidak ada lagi yang bercanda, tidak berisik dan lain sebagainya ya. Bisa dipahami ya? Oke, itu tadi keyakinan kelas 8C. Mudah-mudahan nanti keyakinan kelas ini bisa selalu kita terapkan ya. Oke, kasih aplaus dulu untuk kita semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini contoh penyelesaian masalah dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Kasus pertama, Reinka dan Sophia adalah teman yang akrab, tetapi akhir-akhir ini mereka tidak lagi terlihat bermain bersama karena terdapat selisih paham. Berikut penyelesaian masalah antara Reinka dan Sophia, beserta skenario penyelesaian masalahnya dengan menggunakan segitiga restitusi.
Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silakan duduk Renka. Apa kabar Renka hari ini? Baik. Ya, baik ya. Kenapa Ibu mau Untuk Renka, Ibu perhatikan akhir-akhir ini Renka di kelas kurang fokus ya pada saat pembelajaran. Terus Renka juga sering menyendiri di kelas ya. Ada masalah apa Ren? saya mau sekolah karena beberapa waktu lalu ya saya dan tidak mau bermain dan tidak mau diajak makan. Oh begitu. Oke, paham dengan apa yang Renka rasakan ya. Mungkin Ibu juga kalau di posisi Renka akan melakukan hal yang sama. Boleh Ibu memanggil Siti Sophia biar jelas permasalahannya seperti apa? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar Sophia hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Sophia, Ibu dengar dari Renka, katanya akhir-akhir ini Sophia sudah tidak ngajak Renka bermain, betul? Benar Bu, waktu itu saya mengajukannya karena beberapa hari yang lalu saya ajak bermain tidak mau. Betul Renka? Ya Bu, pada saat itu saya sedang tidak enak badan. Oke baik, Ibu paham dengan perasaan Sophia. Kesal merupakan sikap yang wajar ya dan manusiawi. Nah di sini Ibu tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Nah sekarang mari kita perbaiki masalah ini ya. Oke, Renka dan Sophia, yang kalian lakukan ini tindakannya masih wajar dan manusiawi ya. Yang Ibu maksud di sini artinya kalian tidak sampai beradu mulut, apalagi sampai beradu fisik ya. Nah sekarang coba kita ingat kembali yuk keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kira-kira nih yang kalian berdua lakukan ini sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Coba dari Renka dulu, kira-kira apa nih yang belum sesuai? Tanggung jawab sendiri dan saya Bagus. Kalau Sophia? Baik. Bagus, karena saling menyayangi dan menghargai antar teman itu bisa menciptakan hubungan yang harmonis di kelas. Sehingga kalian juga bisa belajarnya lebih nyaman. Ya. Baik, Ibu hargai usaha kalian untuk mencari solusi terbaik ini. Setelah ini kalian bermaaf-maafan dan kembali bermain lagi. Bisa? Oke. Bisa maafin aku ya. besok yang kita minta maaf ya. Oke, baik. Terima kasih Renka dan Siti Sophia. Silakan kembali ke kelas. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Renka dari kelas 8C. Perkenalkan nama saya Siti Sophia dari kelas 8C. Menurut saya, pelaksanaan segitiga restitusi harus dilakukan oleh semua guru karena siswa butuh didengarkan, dimengerti, dan dihargai. Karena setiap masalah pasti ada alasannya, tidak langsung dihakimi, dimarahi tanpa mendengarkan alasan tersebut. Ketika kita dipercaya dan diarahkan untuk mencari solusi karena kesalahan kita, saya yakin pasti bisa memperbaikinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah kasus 2. Dian Julianti terbiasa membuang sampah sembarangan, sehingga perilaku Dian tidak mencerminkan dapat menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Berikut penyelesaian masalah Dian Julianti dengan menggunakan segitiga restitusi. Kenapa tidak ke tempat sampah? Coba duduk sini yuk. Tahu, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kucingnya juga sama, pernah melakukan kesalahan. Tapi tidak seharusnya dia melakukan hal itu, ya. Oke. Kira-kira nih dia pasti punya alasan kan ya mengapa membuang sampah sembarangan. Boleh Ibu mau tahu alasannya dia? Tantangannya jauh dari jangkauan saya. Sekarang ini, menurut dia, membuang sampah sembarangan itu benar atau tidak? Ya baik Ibu. Oke.
Kalau begitu nih, kira-kira Dian ingat dengan kesepakatan kelas yang kita buat? Nah, berarti dengan membuang sampah sembarangan nih, kira-kira keyakinan kelas apa nih yang belum Dian lakukan? Sekolah. Baik, betul ya, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Dian bilang tadi sering membuat sampah sembarangan. Nah, sekarang kira-kira nih kita cari solusi bagaimana untuk mengatasi kebiasaan buruk Dian ini. Apa yang akan Dian lakukan? Dian bisa melakukan hal itu. Baiklah Dian, kita sudah berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan yang Dian lakukan. Bu Cida berharap Dian bisa memperbaiki, bertanggung jawab, dan berkomitmen untuk memperbaiki kesalahannya. Saya akan bertanggung jawab dan teman-teman memperbaiki kesalahan saya. Baik, sekarang Dian boleh kembali ke kelas, Nak. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian dari kelas 8. Menurut saya, pelaksanaan segitiga restitusi di sekolah harus dilakukan oleh ibu bapak guru. Karena kita sebagai siswa juga butuh untuk dimengerti, didengarkan, dan dihargai. Ketika kita melakukan kesalahan, pasti kita ada alasannya. Bukan langsung menghakimi dan memarahi tanpa mendengarkan alasan mengapa kita melakukan hal tersebut. Ketika kita dipercayai dan diarahkan untuk berdiskusi, mencari solusi, dan memperbaiki kesalahan kita, saya yakin saya bisa memperbaikinya. Jadi, saya harap Bapak dan Ibu Guru dapat membimbing kita dalam menemukan solusi ketika kita melakukan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan